Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua alam. Kita berjumpa lagi dengan RC Dua Alam. Saya akan sedikit menjelaskan atau secara detailnya pemburuan atau mendapatkan benda-benda pusaka Batara Karang ini. Oke, tadi kita berburu, namun disayangkan ketika kita mau membuat video, kamera atau baterai HP-nya mati, tiba-tiba mati lah atau ngedrop, dan kita mendapatkan dua buah Batara Karang yang ada di depan saya ini. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini adalah Batara Karang siluman buaya, unik. Ini di kepalanya ada mahkota dan atau otaknya ini terlihat seperti mustika. Ini wujud fisiknya kawan-kawan. Ini sisik dari buaya ini masih terlihat. Sisik buayanya masih terlihat, masih sempurna. Dan kita mendapatkan hampir sama dengan sosok ini, namun berbeda karakter. Nah, ini kemungkinan penjaga, masih penjaga dari gerbang dimensi untuk menembus dimensi gaib ini atau dunia siluman ular. Nah, ini wujudnya. Nah, kalau saya perhatikan ini tengkoraknya. Ini tengkorak, dan ini ada otaknya yang menjadi fosil. Unik sekali kawan-kawan. Secara fisiknya ini unik sekali. Oke, kita sedikit menceritakan apa yang ada di dalam mimpi saya sampai saya bisa mendapatkan Batara Karang ini. Total sekarang saya mendapatkan Batara Karangnya ada 10. Mungkin ini yang tinggi adalah penjaga dari kerajaan siluman ular. Oke, awal mula saya bermimpi, saya diajak oleh kesepuhan, entah sosoknya itu siapa, saya tidak mengenal beliau di dalam mimpi, namun yang pasti beliau mengajak saya ke alam siluman ular, dan saya itu diajak ke kerajaan siluman ular. Kalau sosok yang sekarang saya dapatkan, kesepuhan terdahulunya itu ini adalah sosok petapa. Nah, saya diajak ke kerajaan siluman ular, dan saya bertiga dengan beliau, dan saya ke lokasi itu dengan Ipal dan diajak oleh kesepuhan yang ada di dalam mimpi saya. Saya dibawa ke sungai, yang dimana sungai waktu saya berburu. Nah, itu kawan-kawan, ketika saya ke lokasi, yang ngajak saya yaitu kesepuhan membuka dimensi alam gaib atau dimensi kerajaan siluman ular.
Nah, di dalam mimpi saya itu saya naik ke atas bukit, namun ada tangganya dan seperti ada jalan untuk ular. Ketika saya setengah perjalanan, sudah naik di atas, setengah perjalanan, tiba-tiba ada sosok dua ular besar, dan sosok ular itu tidak biasa, tidak seperti ular biasa. Badannya besar sekali, melebihi pohon kelapa, dan kepalanya itu seperti belut. Kepalanya seperti belut, jadi tidak seperti ular biasa. Nah, karena di dalam mimpi itu saya ketakutan, saya lari kabur dari lokasi itu. Namun Ipal di dalam mimpi saya itu malah dia bertarung dengan kedua ular itu. Ipal melawannya. Kalau di mimpi Ipal itu bisa terbang. Ketika Ipal terbang, dimakan oleh sosok ular. Namun saya tidak berdaya. Di dalam mimpi itu saya kabur. Nah, saya memasuki pemukiman pada zaman dulu. Jadi rumah-rumah yang saya kunjungi tidak seperti rumah-rumah sekarang, namun rumah-rumah tempo dulu. Saya meminta bantuan di rumah tersebut, namun tidak ada yang mau membantu. Dan warga yang saya kunjungi di dalam mimpi itu, beliau menceritakan bahwa di tempat sana tempat angker dan banyaknya sosok-sosok ular aneh, katanya gitu kawan-kawan. Dan di dalam mimpi itu tidak ada yang membantu saya karena mungkin cerita-cerita sangat menyeramkan. Nah, seperti itu di mimpi yang pertama. Terus di mimpi yang kedua, saya didatangi oleh sosok siluman ular yang sosoknya seperti ini, dan beliau mengajak saya ke kerajaan siluman ular. Nah, di sana saya dijemput persis di sungai yang waktu kemarin. Nah, saya datang ke sungai itu sedang bertapa dan dihampiri oleh sosok siluman ular, dan saya diajak berenang atau menyelam. Nah, ketika saya menyelam, saya melihat ada kerajaan. Terus saya mengikuti sosok ratu siluman ular dan saya diajak ke kerajaannya. Namun pas saya lihat di dalam kerajaannya itu banyak sosok-sosok yang aneh, termasuk ada sosok buaya seperti ini. Ada sosok siluman buaya, dan ada sosok-sosok seperti ikan duyung. Kalau ular sudah pasti banyak sosok-sosoknya. Dan ada dua penjaga yang saya lihat, kemungkinan sosoknya seperti ini. Nah, ini ada sosok penjaga di gerbang kerajaan siluman ular. Saya waktu di dalam mimpi persis seperti apa yang saya tata Batara Karangnya, seperti ini. Namun lebih mewah lagi ketika saya berada di kerajaannya. Banyak pernak-pernik benda-benda yang tidak ada di sini. Nah, namun ketika saya di dalam, ada sosok-sosok yang menghampiri saya atau mengganggu saya, namun dilerai oleh ratu siluman ular ini. Ketika di dalam mimpi saya diberikan sesuatu, entah itu berupa mustika apa, saya juga belum pernah lihat. Namun ketika sudah diwujudkan yang seperti ini, nah di dalam mimpi itu saya diberikan mustika untuk dibawa ke alam dunia atau di dalam mimpi untuk diwujudkan ke alam nyata. Nah, saya disuruh untuk mediasi atau meditasi. Ketika saya meditasi, sesudahnya meditasi saya mendapatkan wangsit langsung ke lokasi yang dimana ditujukan oleh siluman ular ini. Dan tidak itu juga, di dalam mimpi saya itu saya diajak ke lokasi-lokasi lainnya atau
tempat-tempat kerajaan lainnya oleh sosok ini, namun nanti saya akan menceritakan di video selanjutnya. Nah, ini kawan-kawan, disayangkan tadi ketika saya berburu mencari apa yang ingin saya cari lagi di lokasi tersebut, disayangkan kamera tidak berfungsi atau HP-nya tiba-tiba mati. Nah, kita tadi mendapatkan ada sosok siluman buaya atau Batara Karang Buaya. Ini kalau saya perhatikan ini masih badannya itu masih seperti sisik buaya, masih normal, masih terlihat dengan jelas. Nah, seperti ini kawan-kawan, ini unik sekali. Di kepalanya ini ada mustika dan mendapatkan penjaga dari kerajaan tersebut. Nah, ini sosoknya sangat gagah sekali dan secara fisik ini unik. Saya mendapatkan 2 penjaga dari siluman ular ini. Oke kawan-kawan, cerita di video ini kita cukupi aja dulu. Di lain waktu kita ceritakan lagi kalau memang kita mendapatkan mimpi-mimpi lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2 alam.